Allahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, saya mewasiatkan diri saya sendiri dan mengajak kepada jamaah sekalian, di hari yang penuh keagungan, di hari di mana Allah memuliakan pada hari Jumat ini, mari sama-sama kita meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan. Rajab yang sudah hampir lewat, tersisa 2 hari. Di hadapan kita Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah berfirman, dan lihatlah oleh kalian apa gerangan yang bisa kalian lakukan untuk kalian jadikan laporan kepada Allah, di mana semua akan dihisap satu persatu. Rajab hampir saja usai, masuk dalam bulan selanjutnya yang disebut sebagai bulan Sya'ban. Sya'ban dalam bahasa Arab artinya yatasya'abuna li talabil miyahi. Pada bulan itu hampir seluruh orang yang berada di Jazirah Arabia masing-masing mencari air, lantaran karena musim dingin yang masih terlalu dingin dan air yang saat itu begitu sangat sulit, maka di bulan Sya'ban itu mereka masing-masing mencari air untuk dijadikan persediaan. Disebut juga bulan Sya'ban li'annahum yatasya'abuna fil gharat. Bulan Rajab di mana Allah mengharamkan untuk berperang, untuk menzalimi diri sendiri dan orang lain. Maka di bulan Sya'ban sebelum memasuki bulan Ramadan, orang-orang Jazirah Arabia mereka mencari rizki mereka sendiri dengan cara melewati peperangan dan penjajahan, selalu menaklukkan kerajaan sekitar untuk mendapatkan harta rampasan perang. Lantas apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban? Ucapannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenang dalam sabdanya ketika salah seorang sahabatnya, Usamah bin Zaid, bertanya langsung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam araka tasumu min syahrin minasyuhuri akthar ma tasumu fi Sya'bana. Ya Rasulullah, aku belum pernah melihat engkau puasa begitu banyak dari sekian bulan yang terlewati, kecuali yang paling banyak engkau lakukan puasa itu di bulan Sya'ban. Pertanyaan yang diajukan oleh Usamah bin Zaid akhirnya dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadana. Wahai Usamah bin Zaid, sesungguhnya kenapa aku melakukan puasa begitu banyak di bulan Sya'ban? Lantaran aku melihat banyak orang lalai ketika Rajab telah usai. Sya'ban mereka melakukan peperangan mengais rizki dan lalai untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ungkapan yaghfulun nasu anhu yaumal qiyamah, yaghfulu anhu an-nasu, bulan Sya'ban yang banyak terlupakan oleh orang lantaran sibuk mengais rizki, padahal dia berada di antara Rajab dan Ramadan. Ungkapan itu kemudian diintisarikan oleh Al-Imam Al-Ghazali, fa innahu akhfa lil amal wa asyaqqu 'alal amal. Dua kategori kenapa kemudian Rasulullah begitu sangat
memperlakukan bulan Sya'ban berbeda lantaran ketika semua orang sibuk mengejar dunia, disitulah kesempatan yang paling menjadi emas ketika kita lain sendiri daripada yang lain. Kita bisa bersembunyi melakukan amal ibadah di saat orang semuanya dalam keadaan lalai. Bukankah Allah menjadikan salat tahajud begitu sangat banyak derajat dan pahalanya, karena dikala salat tahajud orang semuanya dalam keadaan tertidur. Kedua, kenapa Rasulullah SAW melakukan puasa banyak di bulan Sya'ban di saat mereka semua lalai? Sesungguhnya Al-Imam Al-Ghazali mengintisarikan, karena sesungguhnya di dalam bulan Sya'ban huwa asyaqqu lil amal, ketika orang dalam keadaan sibuk mengejar dunia dan engkau sendiri mengejar akhirat, itu godaannya begitu sangat banyak. Al-ibadatu fil harji kal hijratu ilayya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ibadah seseorang yang dilakukan dalam keadaan sulit, maka derajatnya sama dengan orang yang berhijrah kepada jalan Allah dan kepadaku. Itu pertama, di mana Rasulullah SAW mengungkapkan bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh orang. Yang kedua, keistimewaan bulan Sya'ban adalah innahu syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila Allah azza wa jalla. Sesungguhnya di bulan Sya'ban engkau harus ketahui, amalan yang pernah engkau lakukan dalam rentetan 1 tahun, Allah mengangkat amalan itu dan malaikat membawanya dan kemudian dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu ay yurfa amali wa ana shaim, dan aku sangat menyukai manakala malaikat membawa amalanku yang setahun itu kepada Allah, aku dalam posisi berpuasa. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada sebuah keistimewaan layaknya seperti Al-Imam Asy-Syafi'i yang menjadikan ada 5 malam yang memiliki keistimewaan, dan doa siapapun yang dilakukan oleh seorang hamba di malam itu salah satu dari 5 malam, maka tak pernah Allah akan menolak setiap untayan doa. Yang salah satunya adalah Lailatun Nisfi min Sya'ban, malam di tengah bulan 15, tanggal 15 bulan Sya'ban. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sesungguhnya yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW ketika dijumpai Rasulullah SAW bersujud di tengah malam salat tahajud. Di saat Rasulullah bersujud, sujudnya yang begitu sangat panjang dan lama, Siti Aisyah yang tertidur di samping baginda Rasulullah di tempat Rasulullah bersujud sangat khawatir. Ada apa Rasulullah sujudnya begitu sangat panjang? Akhirnya inisiatif Aisyah menggerakkan tubuh Rasulullah, dikhawatirkan terjadi apa-apa di saat Rasulullah bersujud. Setelah sekian lama Rasulullah bersujud, kemudian bangunlah baginda Rasulullah dari sujudnya dan mengucapkan salam. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ata'lamu laila hadhihi ya Aisyah? Apakah engkau tahu malam apa ini wahai Aisyah? Innaha lailatun nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya malam ini adalah malam tengah bulan Sya'ban. Ada keistimewaan di pertengahan bulan Sya'ban itu. Yattali Allahu fi tilkal lailati fi sama'id dunya. Di saat malam itu Allah menurunkan rahmatnya untuk seluruh hambanya. Turun rahmat Allah di langit-langit. Kemudian yattali ala ibadihi, rahmat itu mencari apa gerangan yang dilakukan oleh hamba itu.
keistimewaan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di malam itu Allah berkata, aghfiru lil mustaghfirin, aku akan memberikan ampunan dosa bagi siapa saja yang malam itu memohonkan ampunan dosa. Wa arhamu lil mustarhimin, dan aku akan memberikan rahmat dan karunia besar bagi siapa saja hamba itu bila mana dia berdoa dan meminta rahmat kepada Allah. Illa limusyrikin aw musyahin, ada dua orang yang aku haramkan dapat ampunan dariku dan rahmat dariku, yaitu adalah seorang hamba yang menduakan dan melakukan kemusyrikan kepada aku, dan hamba yang selalu berbuat zalim pada malam itu kepada hambaku yang lain. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikul mannan, wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.